Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Winatan dengan NIM 2023143653. Saya akan memaparkan materi tentang pelajaran MK mata kuliah Pendidikan Agama dengan judul Membangun Paradigma Qur'ani. Apa itu paradigma Qur'ani? Secara etimologis, kata paradigma dari bahasa Yunani yang asal katanya adalah para dan digma. Para mengandung arti di samping, di sebelah, dan keadaan lingkungan. Digma berarti sudut pandang, teladan, arketif, dan ideal. Dapat disimpulkan bahwa paradigma adalah cara pandang, cara berpikir, dan cara berpikir tentang suatu realitas. Dengan demikian, paradigma Qur'ani adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Mengapa Al-Quran dijadikan paradigma? Semua orang menyatakan bahwa ada suatu keyakinan dalam hati orang-orang beriman. Al-Quran mengandung gagasan yang sempurna mengenai kehidupan. Al-Quran mengandung suatu gagasan murni yang bersifat metahistoris. Pengembangan eksperimen ilmu pengetahuan berdasarkan paradigma Al-Quran jelas akan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan umat manusia. Kegiatan itu mungkin akan menjadi rambahan baru bagi munculnya ilmu-ilmu pengetahuan alternatif. Premis-premis normatif Al-Quran dapat dirumuskan menjadi teori-teori empiris dan rasional. Paradigma Qur'ani akan memberikan rangka-rangka bagi pertumbuh ilmu pengetahuan empiris dan ilmu pengetahuan rasional yang orisinal, dalam arti sesuai dengan kebutuhan pragmatis masyarakat Islam, yaitu untuk mengaktualisasikan misinya sebagai khalifah di muka bumi. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Apa tujuan Al-Quran diturunkan? Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan bahwa tujuan diturunkan Al-Quran paling tidak ada 7 macam, yaitu 1. Meluruskan akidah manusia. Yang kedua, meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, mengarahkan manusia untuk beribadah secara baik dan benar kepada Allah. Yang keempat, mengajak manusia untuk menyucikan rohani. Yang kelima, membangun rumah tangga yang sakinah dan menempatkan posisi terhormat bagi perempuan. Yang keenam, membangun umat menjadi saksi atas kemanusiaan. Dan terakhir, mengajak manusia agar saling menolong. Paradigma Al-Quran mengenai pendidikan Islam. Dalam konteks pengembangan pendidikan Islam dengan semangat memadukan ilmu umum dan ilmu agama, sebagaimana sekarang menjadi tren di kalangan sekolah dan perguruan tinggi Islam. Al-Quran sebagai sumber pemikiran Islam sangat banyak, memberikan pencerahan yang perlu dikembangkan secara filosofis maupun ilmiah. Al-Quran merupakan salah satu sumber pendidikan Islam di samping as-sunnah, kata-kata sahabat, mazhab sahabi, kemaslahatan umat atau sosial, masahil al-mursalah, tradisi atau adat kebiasaan masyarakat, uruf, dan hasil pemikiran para ahli dan Islam, ijtihad. Al-Quran dijadikan sebagai sumber pendidikan Islam yang pertama dan utama karena ia memiliki nilai absolut yang diturunkan dari Tuhan. Alasan paradigma Qur'ani dan teladan Nabi penting dijadikan pedoman dalam kehidupan modern. Alasan paradigma Qur'ani dan teladan Nabi penting dijadikan pedoman dalam kehidupan modern. Al-Quran bagi umat Islam adalah sumber primer dan segala segi kehidupan. Al-Quran adalah sumber ajaran teologi, hukum, mistisisme, pemikiran, pembaharuan, pendidikan, akhlak, dan aspek-aspek lainnya. Tolak ukur benar atau salah, baik atau buruk, dan indah jelek. Jika mencari sumber lain dalam menentukan hal-hal tersebut, maka seseorang dianggap tidak konsisten dalam berislam. Suatu sikap hipokrit yang dalam pandangan Al-Quran termasuk sikap tidak terpuji. Fakta sejarah bahwa kemajuan kedamaian, keamanan, dan kesejahteraan yang telah dicapai pada masa keemasan Islam adalah wujud dari aktualisasi Al-Quran sebagai paradigma kehidupan. Paradigma Qur'ani telah berkontribusi dalam mewujudkan kemajuan dan kemodernan pada zaman keemasan Islam yang ditandai dengan kemajuan pesat perkembangan iptek di dunia Islam yang berimplikasi terhadap kemajuan di bidang lainnya, ideologi politik, ekonomi, budaya, militer, pendidikan, perdamaian, keamanan, kesejahteraan, dan lainnya. Dalam paradigma pendidikan Islam, disebutkan bahwa istilah pendidikan Islam mencakup beragam pengertian, yaitu al-tarbiyah, al-diniyah atau pendidikan keagamaan, taklim al-din, pengajaran agama,
Al-Ta'lim Al-Dini, pengajaran keagamaan. Al-Ta'lim Al-Islami, pengajaran keislaman. Tarbiyah Al-Muslimin, pendidikan orang-orang Islam. Al-Tarbiyah fi Al-Islam, pendidikan dalam Islam. Al-Tarbiyah Inda Al-Muslimin, pendidikan di kalangan orang-orang Islam. Dan Al-Tarbiyah Al-Islami, pendidikan Islami. Terima kasih. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.